warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini materi yang akan dipelajari yaitu tematik ya. Tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga. Pakai buku yang ini ya. Kurikulum 2013. Dibuka halaman 143, pembelajaran ketiga, yaitu kalian perhatikan di situ ada jembatan Suramadu ya. Jembatan Suramadu itu ciri khas dari daerah Madura. Madura itu adanya di Pulau Jawa ya, tepatnya paling ujung. Negara Indonesia itu sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang ya. Indonesia ya, secara keseluruhan seperti di bidang ekonomi, sosial, budaya dan transportasi ya. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Wilayah Indonesia berupa kepulauan antar pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut, mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masing-masing pulau memiliki karakteristik masing-masing ya, mulai dari kondisi alamnya, kondisi sosialnya, dan sosial budayanya ya. Variasi dan karakteristik potensi tersebut terlihat dari lengkap beragamnya bentang alam dan hasil alamnya. Beragam suku bangsa yang mengakibatkan beragam pula adat istiadatnya ya dan budayanya, serta beragamnya agama, golongan dan kelompok masyarakatnya. Beragaman yang disebabkan adanya perbedaan antar pulau satu dengan pulau lain ini tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi ya. Secara sejarah memang Indonesia itu sampai saat ini Indonesia itu memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya, dimana berbeda-beda tetapi satu jua tujuannya adalah tentram dan damai. Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan-perbedaan, banyak sekali suku bangsa, agama, sosial budaya itu beda sekali, tetapi dipersatukan dengan satu bahasa ya, dari ujung Sabang sampai Merauke hanya satu pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Jadi ketika ketemu orang, contohnya kita ketemu orang Padang, orang Aceh, ketemu orang Aceh dengan orang Padang, atau orang Aceh ketemu dengan orang Sunda, bahasa komunikasi mereka adalah bahasa Indonesia, tentunya ya, tidak dengan bahasa daerah masing-masing. Karena kita sudah tahu bahasa kita itu bangsa yang sangat beraneka ragam dan bangsa yang sangat kaya akan potensi alamnya, sehingga akan menciptakan pembangunan nasional yang lebih baik lagi. Contohnya yang tadi di Madura ya, di Madura itu ada jembatan Suramadu, jembatan yang melintang panjang ya. Jadi kita akan menjelaskan pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Maritim itu negara yang laut ya. Maritim apa sih artinya? Laut, perairan, terhadap kehidupan ekonomi masyarakat ya. Tentunya kalau di maritim itu atau di laut itu sebagian besar nelayan ya, nelayan. Ya. Kondisi negara geografis Indonesia itu kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia sendiri, karena wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan oleh UNCLOS ya, UNCLOS ya, atau UNCLOS atau disebut UNCLOS pada tahun 1982 ya. Hal ini berarti bangsa Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber laut ya.
Di laut ketika nelayan, makanya banyak sekali ikan-ikan laut yang sangat besar dan luas. Tentu saja laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial ya, baik hayati maupun non hayati. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan tadi ya, terumbu karang dengan kekuatan biologi yang bernilai tinggi, wisata bahari, transportasi antar pulau yaitu misalnya kapal antar pulau kita atau pesawat ke pelabuhan. Di situ di Indonesia juga banyak sekali pelabuhan karena dermaga terakhir mereka itu pelabuhan kalau memakai kapal, dan kalau misalnya mau ke antar pulau melalui pesawat kalian harus ke bandara dulu. Besarnya peluang ekonomi dan pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar ini tentunya memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia yang tadi disebutkan bahwa ketika kita dekat dengan laut, jadi mata pencaharian mereka adalah sebagai nelayan ya, hasil penangkapan ikan. Tentunya kalau warga sendiri itu tidak akan ditangkap, tetapi kalau ada yang bukan warga kita, bukan warga Indonesia, misalnya warga asing gitu kan, masuk ke daerah perairan kita, itu maka akan kena sanksi atau hukuman. Jadi tidak seenaknya atau dilarang keras untuk memasuki wilayah laut Indonesia. Karena apa? Di sana patroli perairan di sana juga. Jadi ketika ada kapal asing yang ingin membajak atau mengambil SDA kita, sumber daya alam kita, terutama ikan dan lain-lainnya, itu akan sekali fatal ya. Akibatnya fatal sekali. Contohnya kemarin tuh waktu zaman Ibu Susi ya, itu langsung ditenggelamkan. Karena apa? Karena dianggap mencuri. Karena kita itu bangsa yang sangat kaya akan lautnya, apapun sumber daya alamnya. Jadi banyak sekali warga-warga asing yang ingin mengambil hasil bumi kita. Tentunya kita jaga. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat berada di pesisir yang tadi ya, yang tentunya sebagai nelayan ya. Banyak jenis pekerjaan yang diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonomi. Nah, di halaman selanjutnya halaman 145 tentunya kalian perhatikan di situ dijelaskan jenis-jenis usaha yang berkaitan dengan sumber daya. Di halaman 145 tentunya kalian diperhatikan, lihat di situ. Di situ jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Di antaranya yaitu pemandu wisata. Itu merupakan profesi ya atau pekerjaan. Lalu nelayan, kedua nelayan. Ketiga, industri minyak yang lepas ya. Keempat, para petambak ikan ya. Petambak ikan dengan nelayan itu beda lagi ya. Lalu petani garam. Kelima, keenamnya pengusaha ikan kemas ya, atau yang biasa kita lihat itu sarden dalam situ ya. Mohon maaf kalau menyebutkan nama merek, tetapi ikan dalam kalengan ya, tentunya itu pekerjaan ya. Lalu pengusaha kapal ya, pembuat kapal dan jaring ya. Tentunya kalau kalian sebagai nelayan membutuhkan alat jaringnya, itu merupakan profesi ya juga ya. Dan Menteri Kelautan dari Sumber Daya Alam. Nah, itu jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut ya tentunya ya.
Masih halaman 145, di situ kalian baca pengaruh kondisi geografi Indonesia, negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Tetap tadi dijelaskan tentang kehidupan ekonomi, sekarang tentang kehidupan masyarakat sosial ya, sosial masyarakat ya. Tentunya kalian baca bahwa negara Indonesia negara maritim yang kepulauan ini berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat ya, budaya kita ya. Hal ini bisa terjadi karena posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Yang tadi Ibu sebutkan bahwa hasil dari penangkapan ikan dan lain-lainnya pun akan diekspor ke negara lain. Itu namanya berdagang ya, perdagangan ya. Jadi Indonesia itu memiliki hubungan bilateral ataupun multilateral terhadap negara yang lain pun, baik negara Eropa, Asia, ataupun Timur Tengah. Sehingga ketika kita melakukan perdagangan secara hubungan bilateral dan multilateral, Indonesia kan dikenal oleh masyarakat dunia karena memang Indonesia itu negara yang sangat luas dan potensi alamnya pun sangat banyak serta luas ya. Nah, mau tidak mau banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi ini akan melewati dan mampir ke Indonesia ya. Pedagang-pedagangan dari sebagian negara tersebut tentunya memiliki latar belakang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya ya. Para pedagang yang mampir dan ada yang sebagian menetap di Indonesia turut membawa adat kebudayaan ya dari negara asalnya. Lambat laun adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia. Nah, antara budaya budaya barat dengan budaya kita sangat jauh sekali ya perbedaannya. Ada dampak positif dan negatif. Jadi ketika ada yang berdagang dari luar negeri datang ke kita dan membawa budaya, maka yang harus kita perhatikan adalah gimana caranya untuk tidak mengikuti adat tersebut. Ya kan? Tentunya kalian sebagai siswa harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk ya, tentunya ya. Adapun dampak yang akan diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia, yaitu pertama apa? Komunikasi dan interaksi menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun antar warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Itu ya dampaknya ya, dampak terhadap kondisi geografis di Indonesia. Yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran dan peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Ketiga, munculnya perkampungan etnis tertentu seperti pecinaan ya, dan kampung Arab. Kalau Cina itu tersebar di berbagai wilayah Indonesia ya, dan bangsa lain pun ada banyak sekali. Dan syaratnya tentunya kalau pengen menetap di Indonesia harus menjadi WNI. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, dan maupun negara lain. Kelima, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Nah, dari kelima tersebut dampaknya tentunya ada yang dampak positif dan dampak yang akan terjadi terhadap negara kemaritiman Indonesia, yaitu dampaknya positif dan negatif ya. Yang positif dulu ya. Yang positif itu pertama yaitu Indonesia berada di jalur lalu lintas internasional dan dapat menjadi transit jalur perdagangan dunia ya, tempat perdagangan ya serta transit
perdagangan dunia ya. Kedua, laut yang sangat luas dan garis pantai membuat Indonesia menyimpan hasil laut yang berlimpah seperti ikan, kerang laut, terumbu karang gitu kan, dan serta bahan tambang seperti minyak dan gas ya, minyak bumi ya tentunya. Ketiga, Indonesia yang terdiri dari banyak pulau yang membuat beragam kebudayaan karena terdiri dari suku, budaya, dan bangsa. Keempat, keindahan alam budaya Indonesia yang beraneka ragam merupakan potensi pariwisata ya, tempatnya pariwisata bangsa lain. Ya, contoh tadi banyak Indonesia dari ujung dari Sabang sampai Merauke itu terdapat banyak wisata, tempat wisata alam yang sangat indah ya. Dan yang terkenal itu adalah di Bali, di Lombok juga terkenal, serta Raja Ampat ya di situ ya itu. Dan selain itu banyak sekali. Kelima, dampak positifnya ya masih ya, yaitu keanekaragaman flora dan fauna ya. Flora. Lalu dampak negatifnya ada, pertama yaitu pencurian ikan. Nah, tentunya banyak sekali pencuri-pencuri ikan dari luar negeri yang ingin mengambil tanpa adanya resmi. Karena memang susah sekali, karena Indonesia itu benar-benar negara yang sangat kaya akan ikan ya, perikan laut ya terutama ya. Jadi para pencuri dari negara lain pun akan datang ke Indonesia, makanya di situ jalur-jalur kelautan akan dijaga ketat oleh para polisi di Indonesia ya, polisi laut tentunya keamanan kita harus diperketat lagi karena namanya pencuri itu pasti akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan ya. Kedua, negatifnya pengawasan teritorial yang sulit. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan, banyaknya pulau di Indonesia membuat pemerintah sulit melakukan pengawasan terhadap wilayah teritorial. Ya, dikarenakan sangat luas, jadi kadang ada yang lolos pencuri dari luar negeri itu ya, pencuri dari negara asing. Tiga, sering terjadi bencana alam. Nah, Indonesia itu sering terjadi bencana alam ya seperti banjir, tsunami, kebakaran hutan, dan longsor dan lain sebagainya ya. Keempat, sulitnya pengawasan keamanan yang tadi masih berhubungan ya, keamanan apa sebagian besar wilayah Indonesia itu ada lautan sehingga pengawasan keamanan terhadap penyusup sulit. Dampak positif dan negatif negara kemaritiman Indonesia. Baiklah, selanjutnya halaman 147. Di situ kalian bisa membuat clipping bergambar tentang kondisi ekonomi dan sosial masyarakat akibat dari kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim ya. Di halaman 148 kalian baca 10 sampai 15 menit. Few moments later. Kalian temukan ide pokok. Nah, kalian isi lagi ya. Ide pokoknya seperti apa? Diingatkan kembali bahwa ide pokok itu baris pertama dari sebuah paragraf sampai titik ya. Di situ kalian tentunya dibaca dulu kejayaan bahari masa lalu. Bahari itu laut ya. Di sini sejarah telah membuat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Nah, ini contoh dari paragraf pertama ide pokoknya ya. Paragraf kedua sampai 11 tentunya kalian baca lalu kalian isi. Setelah kalian isi masih dalam 151 bahwa kita terangkan lagi ya. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antar pulau dengan yang lainnya tidaklah menjadi pemecah. Ingat ya. Perbedaan demi perbedaan yang ada di Indonesia itu tidak akan menjadikan bangsa kita terpecah, terhasut oleh orang lain. Karena
di diri bangsa Indonesia itu sudah tertanam nilai-nilai Pancasila yang tentunya sebagai pedoman kehidupan di Indonesia. Pancasila diumpamakan sebagai hasil pelengkap yang menopang negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Ya. Jadi karena kita punya pedoman dasar kita adalah Pancasila, di antaranya sila 1, kedua sampai kelima itu tidak akan mengubah pandangan kita atau merubah, mengkoyak-koyakan bangsa kita menjadi terpecah belah. Sulit sekali bangsa asing untuk mempecah belah kita, karena Pancasila merupakan hasil perjuangan bangsa pahlawan-pahlawan kita terlebih dahulu. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya itu lambang bintang. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya atau simbolnya yaitu rantai. Ketiga, persatuan Indonesia, lambangnya adalah pohon beringin. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, simbolnya adalah kepala banteng. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu simbolnya padi dan kapas. Pemilihan ketua kelas contohnya itu mencerminkan pemilihan ketua kelas contohnya ya, yaitu sila keempat, kelima, dan adil itu karena ketika ada yang menang sesuai dengan pilihan teman-temannya, itu udah termasuk keadilan. Karena kita dipilih langsung oleh teman-teman kita. Adil bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi seluruh rakyat Indonesia ya tentunya. Persatuan Indonesia dan sila ketiga itu kan menyatukan ketika kita memilih ini, nanti berkomunikasi sama teman lain, tapi tidak mengubah pandangan kita terhadap apa yang kita pilih gitu kan. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat tentunya itu musyawarah. Kelima, dan kemanusiaan yang beradab, sama ya. Jadi ketika memang hasilnya seperti ini, ya kita tetapkan misalnya si Udin dan si Beni. Udin dapat dari 30 siswa, Udin mendapatkan suara 20 siswa. 21 siswa. Dan Beni mendapatkan 9 suara. Tentunya itu tidak bisa digugat. Jadi yang menang itu ketua kelas yaitu si Udin tersebut ya. Si Beni tidak bisa, harus menghargai. Itu pilihan temannya, tidak boleh marah, tidak boleh kacau, harus tetap mendukung dan berlapang. Dan untuk perayaan hari besar keagamaan itu mencerminkan sila yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Lalu gotong royong mencerminkan sikap sila keberapa? Pertama, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua, persatuan Indonesia. Dan ketiga, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ya mencerminkan ya gotong royong. Lalu musyawarah mufakat tentunya sama ya seperti halnya pemilihan ketua kelas ya. Pertama, sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, itu ada sila ke-5. Lalu persatuan Indonesia ada sila ke-3. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu sila ke-4. Dan kemanusiaan yang adil dan beradab, tentunya sila ke-2 ya. Lalu menyinggung kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ke-3 persatuan Indonesia, serta sila ke-5 ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, maka dari itu perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila ya. Salah satunya itu pengambilan keputusan pemilu ataupun yang ada di sekolah. Contoh pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah
pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat, yaitu sesuai dengan sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya. Mufakat adalah, apa yang disebut mufakat? Mufakat adalah kebulatan pendapat atau suara dari peserta rapat. Jika tidak terjadi kemufakatan tersebut, maka akan dilakukan voting atau pemungutan suara dan menentukan suara yang terbanyak adalah keputusan bersama. Indonesia itu merupakan negara kemaritiman yang sangat luas, ya. Maritim itu negara yang kaya akan sumber daya alam laut. Dampak positif dan negatifnya sudah kita jelaskan, terhadap ekonomi juga, terhadap sosial masyarakat juga tadi udah Ibu jelaskan, pengamalan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Tidak lupa Ibu selalu mengingatkan untuk menjaga kesehatan, kebersihan, serta memakai masker ketika keluar rumah. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.